Bagaimana kerajaan Kanjuran itu bisa berada? Kita tentunya ingat Pulau Jawa, terkenal dengan daerah agraris, dengan terkenalnya lahan kerajaan Kanjuruhan, dan akhirnya bertransformasi menjadi Singasari dan Majapahit. Asa Dua Dunia. Apakah benar tragedi Kanjuruhan merupakan kutukan yang terjadi setiap satu abad? Sebelum menonton, jangan lupa untuk like, komen, dan share, karena kalian akan mendapatkan seputar informasi Nusantara dalam spiritual di Asa Dua Dunia. Dahulu kala, ketika Pulau Jawa diperintah oleh raja-raja yang tersebar di setiap daerah, seperti Raja Purnawarman memerintah di Kerajaan Tarumanegara, Maharani Sima memerintah di Kerajaan Kalingga atau Holeng, dan Raja Sanjaya memerintah Kerajaan Mataram kuno. Di Jawa Timur terdapat pula sebuah kerajaan yang aman dan makmur. Kerajaan itu berada di daerah Malang, di antara Sungai Brantas dan Sungai Metro, di daratan yang sekarang bernama Dinoyo, Merjosari, Tlogomas, dan Ketawang Gede di Kecamatan Lowokwaru, Malang. Kerajaan itu bernama Kanjuruhan. Bagaimana kerajaan Kanjuran itu bisa berada dan berdiri di lembah antara Sungai Brantas dan Kali Metro, di lereng sebelah timur Gunung Kawi, yang jauh dari perdagangan pantai atau laut? Kita tentunya ingat bahwa pedalaman Pulau Jawa terkenal dengan daerah agraris. Muncul pusat-pusat aktivitas kelompok masyarakat yang berkembang menjadi pusat pemerintahan. Rupa-rupanya, sejak awal abad Masehi, agama Hindu dan Buddha yang menyebar di seluruh kepulauan Indonesia bagian barat dan bagian tengah. Pada sekitar abad ke-6 dan ke-7 Masehi, sampai pula di daerah pedalaman Jawa bagian timur, antara lain Malang. Karena Malanglah kita mendapatkan bukti-bukti tertua tentang adanya aktivitas pemerintahan kerajaan yang bercorak Hindu di Jawa bagian timur. Bukti itu adalah Prasasti Dinoyo yang ditulis pada tahun Saka 682, atau kalau dijadikan tahun Masehi ditambah 78 tahun, sehingga bertepatan dengan tahun 760 Masehi. Disebutkan seorang raja yang bernama Dewa Singha memerintah keratonnya yang amat besar, yang disucikan oleh api dari sang Dewa Siwa. Raja Dewa Singha mempunyai putra bernama Liswa, yang setelah memerintah menggantikan ayahnya menjadi raja bergelar Gajayana. Pada masa pemerintahan Raja Gajayana, kerajaan Kanjuruhan berkembang pesat, baik pemerintahan, sosial, ekonomi maupun seni budayanya. Dengan sekalian pembesar negeri dan segenap rakyatnya, Raja Gajayana membuat tempat suci pemujaan yang sangat bagus, guna memuliakan Resi Agastya. Sang raja juga menyuruh membuat arca sang Resi Agastya
dari batu hitam yang sangat elok sebagai pengganti arca Resi Agastya yang dibuat dari kayu oleh nenek Raja Gajayana. Dengan terkenalnya lahan kerajaan Kanjuruhan lebih subur dan lebih tentram karena dikelilingi Gunung Arjuno, Kawi, Semeru, dan Bromo, membuat tempat Kanjuruhan ini sangat strategis daripada Kerajaan Medang karena jadi pusat satu-satunya tempat perdagangan Nusantara. Abad ke-10 hanya Kerajaan Medang lah yang bisa menaklukkan Kerajaan Kahuripan karena Kerajaan Medang berperan penting di Kerajaan Kanjuruhan dan akhirnya bertransformasi menjadi Singasari dan Majapahit. Kerajaan Singasari terkenal dengan sosok Ken Arok dan Empu Gandring. Keris Empu Gandring merupakan keris yang dipesan oleh Ken Arok yang pada awal abad ke-13 menjadi prajurit dari Tumapel dan sekarang menjadi Kerajaan Singasari. Keris ini dipesan oleh Ken Arok untuk menghabisi majikannya sendiri, yaitu Tunggul Ametung, yang saat itu menjadi Akuwu atau camat di Tumapel. Hal ini dilakukan karena Ken Arok jatuh cinta dengan istri Tunggul Ametung yang bernama Ken Dedes. Ken Arok kemudian memesan keris kepada seorang pandai besi terkenal yang bernama Empu Gandring. Empu Gandring menjanjikan keris ampuh untuk membunuh Tunggul Ametung yang sedang sakit dalam waktu 1 tahun. Namun selang beberapa bulan, Ken Arok sudah tidak sabar. Ia pun nekat merebut keris yang belum sempurna dan menusukkannya ke dada Empu Gandring hingga tewas. Dalam keadaan sekarat, Empu Gandring mengutuk kalau keris itu nantinya akan membunuh 7 orang penguasa, termasuk Ken Arok dan anak cucunya. Bisa jadi setiap 1 abad akan terjadi peristiwa yang menjadikan tumbal dari peristiwa sejarah terdahulu. Lalu, apakah benar tragedi Kanjuruhan merupakan kutukan yang terjadi setiap 1 abad? Saksikan terus channel YouTube Asa Dua Dunia. Semoga bermanfaat. Jangan lupa share, like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Asa Dua Dunia.